Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Ba'itsu. Al-Ba'its. Al-Ba'its nama Allah Ta'ala yang ke-50 daripada 99 Asmaul Husna, yang artinya yang membangkitkan makhluk atau yang menghidupkan makhluk akan kehidupan kedua. Firman Allah Ta'ala, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Artinya, dan bahwasanya Allah lah yang membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Nah, titik di situ dulu. Al-Ba'its nama Allah yang ke-50 yang artinya yang membangkitkan makhluk atau yang menghidupkan makhluk akan kehidupan kedua. Ini ma'ani Al-Ba'its, makna-makna nama Allah Al-Ba'its. Banyak makna-makna Al-Ba'its itu banyak. Itu diantaranya adalah yang pertama ba'tsul mauta, artinya membangkitkan orang mati. Nah, ini termasuk akidah, termasuk iman, percaya kepada hari kebangkitan, percaya kepada hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat kita percaya, kita orang beriman setelah kematian itu ada kehidupan. Mudahan kita surga berada. Amin ya Allah. Nah, jadi makna yang pertama dulu adalah ba'itsul khalqi ba'dal mauti, membangkitkan makhluk setelah kematian. Maka disebut namanya Al-Ba'itsu, namanya Allah Al-Ba'its. Nah, inilah barangkali doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun menuruti bacaan Nabi Muhammad ketika kita bangun guring. Bangun guring, kan bangun guring doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Kepada Allah lah an-nusyur, kita bangkit, kita bangun, ya kah? Kita kembali. Dinta. Sekalipun ulama banyak yang mengartii alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana itu artinya aiqazana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, maksudnya membangunkan kami. Ba'da ma amatana, ai ba'da anamana, setelah menidurkan kami. Jadi an-naum akhul maut, karena guring itu saudaranya mati. Oleh karena itu ujar Luqmanul Hakim berucap lawan anak sidin, ikam nakai munya kada percaya di mati, jangan guring. Karena guring itu adalah bara'atul maut, cuplikan mati. Desanaknya mati, guring itu. Namunnya kada percaya, ikam bangkit pada kubur. Nggih, yaumul ba'ats, hari dibangkit kaina. Nah, kada percaya ikam, jangan bangun pada guring. Nah, jadi sebenarnya guring kita, bangun guring kita itu pertanda bahwasanya kita mati dan kita dibangkit kaina. Nah, itulah Allah Ta'ala Al-Ba'itsu namanya. Allah itu Al-Ba'its. Ada lagi kita melihat di dalam kitab Sahih Muslim.
pian buka kitab Sahih Muslim yang kitabnya 2 biji, juz 1 dengan juz 2, ada di juz 2 nomor hadisnya 2955. Coba cari ikananlah di Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim 2955 nomor hadisnya, inna fil insan, bahwasanya pada diri manusia kita nih, Allah kada berkisah makhluk yang lain, Allah berkisah kita aja. Mudahan kita termasuk orang yang beriman bil ba'ats, beriman dengan kiamat. Bahwasanya pada diri manusia itu azman itu ada tulang. Inna fil insani azman, ada tulang. Sifat tulang itu la ta'kuluhul ardu abadan, tidak memakan akan itu tulang oleh tanah salawasan. Jadi tanah kada memakan. Biasanya kan tanah tuh memakan tulang. Di talqin tuh ada tuh lidudi wat turab jar. Dud ulat, ya kah, turab tanah. Karena kita nih punya awak, punya badan bagi dua. Daging-daging kita, kulit-kulit kita itu lidudi untuk ulat. Jadi ulat memakan daging. Habis dimakan oleh ulat, ya kah? Jadi ulat tuh untungnya memakan ke awak kita kayaknya. Nang kita sayang-sayangi nih. Ternyata ampun siapa ujung-ujungnya? Ampun ulat. Ampun ulat. Burung makan ulat. Burung mati, burung dimakan ulat. Hukum alamnya sama itu. Cuma kita jangan makan ulat. Nah, jadi awak kita nih adalah warisan ulat, bahagi ulat kainanya, lidudi tadi untuk ulat. Semakin lama awak semakin himung ulat. Jangan cangang kawan lah. Tidak. Cuma jar ulun punya ada di sini awak lamak beniat teh sahajaku awak lamak hendak bersedekah lawan ulat. Nah, masuk kubur berpahala. Nang kurus tuh tak kurang sedikit. Nah, tidak. Niat bagus-bagus. Nggih. Habis dimakannya lalu tertinggal tulang. Tengkorak kah ngarannya teh. Nah, tulang kita itu macangan ramim, ramim tuh ramuk. Habis juga ngarannya. Siapa nang memakan? Turab, lidu diwat turab itu tanah. Jadi badan, kulit, daging dimakan ulat, tulang dimakan oleh tanah. Cuma ternyata ada lagi tertinggal sebuting. Apa itu? Ya nang azman tadi nah. Azman tadi. Ujar Nabi Muhammad, pihi pada itu tulang yurok kabu yaumal kiamah kena. Ditarkib manusia anu ditarkib tuh kena bedaging, betangan pulang, bebetis pulang, nang kayak asal, nang kayak pakakanakan diparut, bebentuk pulang, apabila yaumal kiamah pada hari kiamat. Nah, qalu ujar sahabat, ayu azmin huwa ya Rasulullah, tulang yang mana itu Nabi? Tulang yang mana? Ujar Nabi, qala ajbuz zanabi. Ajbuz zanabi itu artinya tulang ekor. Tulang ekor yang sulbi kita nih nah. Tulang lain tulang di muka tuh lain. Itu parah yang yang di belakang ini nah, lain di muka lain, lain. Nah, nah jadi nang di tulang belakang ini buntungai masya Allah, tulang ekor. Ada jar penelitian orang nang kayak orang kafir dibakar itu nah, ya kah dikremasi kan ngarannya. Itu kalau orang Bali itu namanya apa ngarannya? Ngabin, ya kah disalukut. Itu ternyata tulang ekornya kada hancur. Jadi kada gempangan buntung itu juga. Lakuna kayak plastik julem tanah kada hancurnya. Sebagaimana Tuhan mampu menjadikan plastik kada hancur di
di tanah dintujuan tulang ekor kita, sulbi kita kada hancur. Mengapa gerak itu jadi pawong enak? Tahu juga pawong? Jadi pawong enak. Kalau kita melihat di dalam kitab Tambihul Ghafilin lah, nggih kaina makhluk ni matian sebedataan kullu nafsin zaikatul maut hatta Jibril. Ya kah? Ketika Israel datang hendak mencabut Jibril, Jibril tuh tungtung salam berdiri, Allahu Akbar. Ujar nang Israel, Jibril nih akal nih bahasa kita. Apa nih salam langsung berdiri kena salam. Oh kada pak, oh hanya paham. Artinya sama ini. Jar Jibril seakan-akan cabut aku ketika rahatan sembahyang, rahatan sujud, rahatan ibadah. Mudahan kita meninggal waktu ibadah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Itu mati, Jibril pun mati. Datang ke Allah, ya Allah ya Rabbi, sudah selesai tugas ulun, habis dah ulun cabuti, ya Tuhan ada lagi. Habis sudah, ya Tuhan ada lagi. Siapa? Ikam. Kenit lagi di seorang orang mencabuti orangnya hidup. Kayak apa ulun nih? Ya Tuhan cabut seorang. Itu kalau di kitab dia tukang cabut nyawa aja mati. Tukang cabut nyawa tak. Lalu tak tinggal Allah. Nah itu nang ngaran Tuhan tuh al-warisu. Karena nang lain mati. Karena al-waris itu hayun, muwaris itu mayitun. Orang yang mewarisakan tuh pasti mati. Adapun waris hidup, kan ahli waris hidupnya. Muwaris itu nang mati. Nah dinta kita nih, nah lalu Allah bengaran al-waris karena nang lain matian seberataan. Dinta berapa tahun di kitab tujar arba'ina sanatan, 40 tahun patroh kadeda makhluk. Dinta. Nah sebelum berakhir 40 tahun, 40 hari lagi 40 tahun hujan dari atas, dari arash menghujani bumi, ya kan, nang bumi itu sudah berubah, bukan bumi ini lagi, hujannya itu jer mirip air mani. Oh, gugur ke bumi ini. Jadi bumi ini terendam, ya kah? Terendam, turun inya ke bumi, kemudian lalu menyentuh ke sulbi. Nah ketika itu maka si sulbi itu nang kaya kacambah belucok. Nah nang kaya apa, nang nutfah lalu bebentuk nang kaya apa akan diparut. Memang bumi ini kan parut bumi ya. Dinta kita kan parut mama. Itu parut bumi. Kalau kita lihatlah ada antonim, lawanan kata. Contoh alam arwah. Lawanan alam arwah tuh alam ajsam, alam ajsad. Alam arwah itu alam roh. Roh itu kan lawanan jasad. Alam ajsad apa? Ya di dunia ini. Nah, kemudian pulang yang kedua ada namanya alam rahim. Alam rahim itu alam rahim di parut mama. Lawanan alam rahim adalah alam kubur, alam barzah. Karena kubur itu parut mama juga, karena manusia diri tanah. Berarti tanah tuh hukum mama. Berarti kita kembali ke tanah, berarti kembali ke parut mama. Berarti macangan di parut mama. Berarti alam rahim itu seakan-akan lawanan daripada alam barzah, alam kubur, kan? Alam arwah, alam ajsad, alam rahim, alam kubur. Ya kah? Alam rahim dengan alam ajsad itu hukum alam dunia. Ini kita kehidupan di dunia nih, alam dunia. Nah, lawanan alam dunia ngarannya alam akhirat. Alam akhirat itu termasuk kubur juga. Karena kubur itu awal manazil daripada manazil akhirat. Kubur, mahsyar, siratal mustaqim, surga neraka, itu namanya alam
alam akhirat namanya. Jadi ulun ulang, ada alam arwah nang alastu bi rabbikum itu qalu bala syahidna. Alam arwah, lalawanan alam arwah, alam ajsad. Nih alam jisim, alam awak. Nah, antara alam ajsad dengan alam arwah disebut namanya alam rahim. Alam rahim itu di parut mama, alam rahim. Nah, lalawanan pulang alam rahim adalah alam barzah, alam kubur. Dari parut kembali ke parut, ya kah? Dari lahir kembali lahir. Ya, kalau dari hidup kembali hidup kali yang kedua, nas'ah saniyah, lain nas'atul ula. Nih kalau ini nas'atul ula ngarannya. Nah, jadi ada alam kubur, ada alam rahim. Nah, ketika kita di alam dunia, kaina berpindah ke alam akhirat. Awal-awal alam akhirat adalah alam kubur. Sebagaimana awal-awal alam dunia adalah alam rahim. Itu kalau dihitung 33 li. Alam arwah, alam ajsad, alam rahim, alam kubur, alam dunia, alam akhirat. Itulah intikal kita, perpindahan alam-alam kita. Nah, kita yakin bahwasanya kita hidup di dunia kaina macangan dibangkit di hari kiamat. Kayak apa Tuhan membangkitakan? Buka Sahih Muslim. Buka Tambihul Ghafilin. Allah meninggalkan paung. Ibaratnya pesawat terbang tuh meledak. Ada di pesawat terbang tuh nang ada hancur. Dan itu nang mengetahui apa kejadian pesawat terbang tuh. Nah, pengarannya kotak hitam tuh, nah pengarannya. Hah? Bilak burit. Nah, lahir. Bilak burit tuh apa tulis? Anak blackboard. Nah, kawan membaca bilak burit ya. Itu kan bisa bahasa Inggris gitu tuh. Apa ngarannya kotak hitam, black box. Nah, kotak hitam. Oleh karena itu mun ada pesawat gugur, meledak, hancur, yang dicari orang yang itu tuh nang black box itu gitu. Itu ibaratnya manusia nang kayak sulbi tadi. Itu pawong itu tak. Itu tak. Bahkan ada lagi yang berpendapat di antara ulama berpendapat ada keanehan, ada keajaiban karena di pintangan azbudzanabi toh, tulang ekor toh, ngarannya sulbi toh. Yang apa keanehan? Itu seakan-akan jadi apa ngarannya placedes, jadi rekaman hidup kita dari kita lahir sampai kita mati. Munya Jepang, Cina, ya kah? Pintar maulah CCTV kah? CCTV itu ada rekamannya kah? Bahkan kawa dijingok nang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, beberapa bulan ada tayangannya. Kita yakin beruntungnya barangkali sulbi kita tuh kayak CCTV tuh. Jadi nangka ini, nah kita nih duduk lah belajaran nih, insya Allah direkam oleh nang di dalam. Mudahan gawin kita nang bagus-bagus. Mudahan dosa diampuni Allah. Anu bu untungnya terekam. Di mana terekam? Isulbi tadi itu Pak. Ini sebagian ulama berpendapat. Jadi kita kadang-kala memungkiri. Oleh karena itu ada istilah di dalam tafsir al-insan hujjatun bayyinatun. Al-insan bayyinatun ala nafsih. Dirinya manusia kena jadi saksi untuk dirinya seorang. Buktinya kena muntungnya bersaksi, tangannya bersaksi, betisnya bersaksi. Kada berhajat lawan nang 2 saksi orang. Kalau kita sidang di dunia, kita kada kawa jadi saksi kita. Nyatai untung. Pasti mencari 2 saksi. Ima saksi memberati atau saksi meringankan. Ima hujatun alaih, ima hujatun lah. Di akhirat beruntungnya kada mencari saksi. Diri seorang jadi saksi. Al-insan
hujjatun bainatun ala nafsih. Mata kita bepandir kena aku melihat nang kada bagus, mudahan dosa diampuni Allah. Bahwa mata nih membaca Quran, melihat Quran, mau melihat wajah orang saleh. Jadi mudah-mudahan dosa nang melihat nang kada bagus itu mudah-mudahan diampuni Tuhan. Karena di negeri akhirat Allah lupa akan si mata atau kena bersaksi inya macangan saksi jahat, sekalipun kita suah jahat dengan mata kita suah maksiat dengan muntung kita suah maksiat dengan tangan kita, suah maksiat dengan kaki kita, suah maksiat dengan kemaluan, dengan parut, dengan anggota tujuh kita. Cuma kita bertaubat, kita gunakan anggota tujuh di dalam taat ibadah, mudah-mudahan taubat diterima. Gawian-gawian nang kada bagus, mudahan Allah lupa akan mata, tangan, batis bersaksi nang kada bagus kayaknya di akhirat. Amin. Itu harapan kita. Mudahan kita mati di dalam taat ibadah. Mudahan kita mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Yang bahari itu bahari ya sudah. Yang ada nih pang dibagusakan lagi, menggunakan sisa-sisa umur. Harapan hati ya tadi teh. Anggota tujuh kita ini jadi saksi kebaikan kita, bukan saksi kejahatan kita. Paham ya lah? Sekalipun kita nih ingkul Inggris, sekalipun kita STMJ, salat terus maksiat jalan, cuma mudah-mudahan berkat taat ibadah, mudahan dosa diampuni Allah. Ketika dosa diampuni Allah, Allah lupa akan karena anggota tujuh kita ini bersaksi untuk memberati kita karena kita bertaubat, karena kita membawa anggota tujuh ke amal-amal nang saleh. Itu harapan kita sama kita. Nah jadi alhasil, nah inilah barangkali Allah itu disebut al-ba'is. Nah kita lihat ada dalilnya. Firman Allah Ta'ala, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, ya kan? Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Biasanya orang membaca talqin rajin tak baca ini nih. Di dalam talqin tak buat yang ini nih. Tak buat ini nih. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah lah yang membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur, dan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Nah, garisi kalimat ya ba'atsu. Nah, jadi di dalam kitab Sarah Asmaul Husna itu di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut ngaran sidin dengan sifat, dengan isim fa'il kadeda, cuma dengan fi'il ya nang ya ba'atsu. Al-ba'isu dicari di Quran kadeda, yang ada itu ya ba'atsu, ya ba'atsu. Cuma kadeda jadi masalah karena isim fa'il itu anak daripada fi'il mudharik, ya kah? Sebagaimana sifat musabahah dengan sigat mubalaghah anak daripada isim fa'il. Di dalam Ibnu Aqil ada istilahnya par'ul par'i ngarannya, anak dari anak. Berarti par'ul par'i itu cabang dari cabang, berarti ada asal. Nah, par'ul par'i itu ya sifat musabahah, sigat mubalaghah itu par'ul par'i ngarannya, karena inya terlahir dari isim fa'il, ya kah? Dari isim fa'il. Isim fa'il itu terlahir daripada fi'il mudhari. Oleh karena itu fi'il mudhari itu bisa makna hal, ya kan, bisa makna istiqbal. Dintu juga isim fa'il. Isim fa'il itu beramal dengan syarat inya makna fi'il, yakni makna mudhari. Hal lawan istiqbal. Sama itu di kitab. Ya ba'atsuna digarisi. Nah, jadi kita yakin buntonglah, yakin benar Allah itu membangkitakan. Ada beberapa dalil-dalil, nah ulun beulah dalil kisahnya dalam Quran. Nomor 1, kisah Nabi Isa nang pernah menghidupakan orang mati, ya kan buntong? Nabi Isa kalau tak, nah dinto nang menghidupakan orang mati. Nabi Isa tak, bahkan Nabi Isa juga kalau kisahnya nang maulah burung lah dari tanah, ini tak nang mirip kalalawar kajar, mirip kalalawar, itu tak ditiup sedian, nah kegencangan, oh maaf,
Oh, terabang burung tuh. Dinta buntungnya di kitab tuh. Nah, berarti kan dengan izin Allah tanah berubah jadi makhluk hidup. Berarti gampang bagi Allah. Buktinya tuh Nabi Isa aja kawa itu mukjizat. Nabi Isa nya lah haula bang. Paham ya kala? Nah, itu dengan izin Allah. Satu kisah Nabi Isa. Yang kedua ada lagi kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dua juga. Satu kisah surah Al-Baqarah. Ada kisah pembunuhan. Siapa pembunuhnya? Ya nang kisah mencari sapi itu. Imbah disembelih nang sapi birul walidain itu, ambil montongnya, ambil ekornya, hambatakan nang mati, bangun nang mati. Siapa membunuh ikam? Sepupu. Hendak dapat waris. Imbah itu mati ulang. Berarti orang mati hidup. Satu kisah Nabi Musa. Yang kedua kisah dari Nabi Musa itu kisah nang orang ber-70 nang dibawahi munajat. Ya kah? Nang ber-70 ini kurang adab lawan Nabi Isa, lawan Nabi Musa, lawan Tuhan kurang adab. Nah, pegerang kurang adabnya hendak melihat Tuhan betampai. Apa ada situ sini ditimbak patir. Matian nang ke-70 tuh. Imbah mati nang 70 tuh berdoa Nabi Musa, ya Allah, ulun munya buli ke kaum ulun nang ber-70 nih mati. Apa nang ulun pandir kaina sangkaan orang ulun nang memati 70. Kaina bisa bekapiran orang sekampungan, seumatan. Karena nang 70 mati kada bulik. Padahal ditimbak patir berataan. Gara-gara kada beadab hendak melihat Tuhan tadi. Ani Tuhan melihat Tuhan tuh, kada kisah ngaku Tuhan ada. Jadi mengaku Tuhan tuh berat lagi dosanya. Hendak melihat Tuhan aja betampai. Artinya Tuhan betampai gitu nah. Mengaluar aja kita dari langit tuh mengaluar nah aku orangnya nah. Sarik Tuhan timbak patir matian betul. Berdua hidup nang 70 tuh hidup. Itu di kitab tuh ada riwayat sama itu tuh. Dua kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati, kisah Nabi Isa meniup tanah tadi jadi burung, kisah Nabi Musa, kisah nang surah Al-Baqarah tadi nang pembunuhan sepupu tadi lawan kisah orang ber-70 tadi. Artinya ini dalil-dalil menunjukkan bagi Tuhan gampang menghidupkan nang mati itu, nang mati jadi hidup tuh gampang. Allah itu Al-Ba'its. Allah itu membangkitkan orang mati itu gampang. Kita beriman dengan hari kiamat, hari bangkit, kita beriman. Ada lagi kisah Nabi Ibrahim. Ya Allah, ulun percaya pian tuh mampu menghidupkan orang mati, percaya ulun. Cuma ulun hendak mutmainah kalbi. Hendak ainul yakin. Hendak hakul yakin, ainul yakin, bukan ilmu yakin aja. Ulun percaya cuma ulun kepingin hendak tatmainul qulub gitu nah. Ujar Tuhan, ayo ambil 4 ikung burung. Di tafsir itu diintukan cancang dimatii, dicancang andak gunung ini, gunung ini, gunung ini, gunung ini, 4 gunung. Kiau sekalinya nang 4 burung tuh terabang berdaan hidup. Nang hibatnya itu Tuhan mampu menjadikan ke-4-nya tuh berbuli ke asal. Padahal bulunya tercampur, dagingnya tercampur, tulangnya tercampur. Kawa Tuhan menghidupkan. Kalau umpama waktu hidup nyanya warnanya. Enggak. Dalilnya sebutin aja di Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu kudrat. Jadi sekali lagi Allah itu Al-Ba'is. Makna pertama daripada Al-Ba'is adalah ba'ithul mauta ba'da mautihim. Allah menghidupkan orang-orang mati setelah matinya mereka. Sekalipun mereka dimakan buaya, sekalipun mereka hancur meledak di pesawat terbang, ya kalah bontang, sekalipun mereka habis dimakan tanah lidu diwat turab, Tuhan mampu membulikakan. Satu. Yang kedua, atau maknanya nyaknya Al-Ba'is ulang. Makna yang kedua, kena ulun mau ulahkan 3 makna. Jadi ma'ani Al-Ba'is itu salah satu. Yang kedua ulang.
Yang kedua atau maknanya nyaknya al-ba'is, makna yang kedua Allah mendatangkan rasul. Disebut namanya bi'tsah. Bi'tsatun nabi. Kebangkitan nabi, bi'tsatur rasul. Nah, berarti Allah itu al-ba'is. Jadi arti ba'is itu apa? Artinya Allah yang mendatangkan rasul. Nah, jadi Allah mendatangkan rasul itu disebut namanya Allah itu al-ba'is. Firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Itu kah? Dan sungguh kami mengutus, membangkitkan, mengirim pada tiap-tiap umat rasulan, ada seorang rasul. Nah, dinta rasul itu tugasnya apa? Menyampaikan anikbudullah, bahwasanya sembah Allah. Risalahnya nih, wajtanibut tagut, jauhi akan berhala. Tagut itu berhala, artinya menyembah selain Allah. Itu namanya tagut namanya. Tagut itu Tuhan selain Allah. Itu tagut. Ada ulama mengarti tagut itu ada dua, ada hisi, ada maknawi ya. Kalau hisi itu ya nang lata, uzza, manat, berhala, hampatong, atau Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ada juga nang mengarti maknawi, apa tagut? Harta, tahta, duit, pangkat. Itu bisa hukum tagut itu. Napa yuk? Cari duit, bejuhur kada, beesar kada. Cari duit, hadir ke majelis ilmu kada. Nah, berarti kita kada menyembah Allah, tasambah tagut. Cuma tagutnya tagut maknawi, kada kelihatan. Ya Allah istilahnya tah. Paminhum, di antara mereka umat nih, man hadallah, ada orang yang diberi petunjuk Allah, nah kayak Abu Bakar, ya kah? Beriman, ya kala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka umat ada orang yang sudah dikehendaki Allah itu sesat, ditakdirkan haqqat alaihi dhalalah. Kayak apa aja, kuryak-kuryak ceramah mukjizat, sihir, ya kah? Sihir. Tatap kada beriman, tatap kada beriman. Dasar Allah menghendaki. Jadi ada Abu Bakar, ya buntang, ada Abu Lahab, ada Umar masuk Islam, ada Abu Jahal kada masuk Islam. Nah, itulah kehendak Allah. Mudahan kita selalu diberi hidayah. Amin. Hidayah nuntut ilmu, hidayah kawa ma'amalakan. Amin ya Allah. Fasiru fil ardi fanzuru, maka berjalanlah kalian, ya kah, wahai orang Arab Mekah, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaib, fil ardi, di muka bumi, di bumi, imbah berjalan, panzuru, maka pandang, gunakan pikir, kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana akibat daripada orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan Allah. Ya, kalau ke Yaman, di Yaman ada kubur Nabi siapa? Nabi Hud. Ya, kalau di situ ada kaum Ad. Ya, kalau buntong ada Nabi Saleh. Nabi Saleh itu daerah arah ke sana juga. Jadi oleh karena itu ada kaum Samud, mereka ketulahan dengan nabinya. Karena arah ke Syam itu banyak lagi, Yordania, Suriah, ya kah? Libanon, apalagi di Baitul Maqdis banyak kubur-kubur nabi di sana, dan banyak di sana contoh-contoh orang nang durhaka ketulahan lawan nabi. Lalu berpikir seharusnya di kampungku, di benuaku, di kotaku, di Mekah ada Muhammad, nyang aku rasul, nyang aku nabi, munya aku kada beriman. Kalau kau mirip nang kayak di Yaman, kalau kau mirip arah ke Syam, nang mereka ketulahan. Ini ada tanda-tandanya, nah ini ada ceritanya, ada tempat bersejarahnya, mantuk orang situ ketulahan dengan nabinya. Aturnya berpikir, kalau aku nih ketulahan Nabi Muhammad. Nah,
Jadi panzuru gunakan pikir. Pasiru fil ardi fanzuru. Nah, itulah disebut namanya ba'is, bi'tsatur rasul. Kita ahli sunnah wal jamaah buka kitab Tuhfatul Murid, buka di dalam kitab-kitab tauhid yang lain, bi'tsatur rasul itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwasanya bi'tsatur rasul itu wajibun, karena Allah itu dipadahkan wajib berbuat salah dan aslah. Ini pendapat sesat. Ini pendapat dak bujur. Yang kedua, bi'tsatur rasul itu jaizun. Yang kedua, ulun ma'andak di tengah. Khairul umur awsatuha, paling bagus perkara di tengah. Pendapat yang kedua adalah pendapat mautus rasul itu jaiz, bukan wajib nang kaya pendapat Mu'tazilah. Siapa? Ba'is. Kita ahli sunnah wal jamaah. Mudahan kita mati ahli sunnah. Pendapat yang ketiga ini sesat, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Pendapat yang ketiga yakni pendapat al-barahimah. Barahimah berpendapat bi'tsatur rasul atau ba'tsur rasul itu mustahil. Itu mustahil. Dadanya rasul tuh kok dadak. Yang ada tuh diwa-diwa aja menjelma. Buah-buahan barahimah tuh ulun lihat di daerah Hindia, di daerah India. Jadi kada percayanya mustahil rasul tuh kada. Utusan tuh kada. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang memustahilkan. Kita di tengah-tengah antara wajib dengan mustahil. Ahli sunnah mautus rasul, irsalur rasul itu adalah jaiz. Berarti pahamannya boleh diutus, boleh kada diutus. Ternyata Allah utus. Nah, berarti hadza fadlullah. Jadi mautus rasul ini nikmat bagi kita, rahmat bagi kita. Di kampung tuh buuntungnya maunya ada orang alim, di benua tuh namanya ada orang alim. Mudahan kita bersyukur kepada Allah. Itu nikmat buuntungnya. Nikmat. Napa gerang kita kawa belajar. Selama belajar mudahan dosa diampuni Allah. Ketika kita belajar mudahan diturunkan rahmat oleh Allah. Dengan belajar kita kawa mengamalkan ilmu-ilmu agama. Dengan ilmu kena ada di bawah tuh. Nah, berkat ilmu tuh berkat ilmu tuh luar biasa. Hati ini hidup. Siapa nang tukang bawa ilmu, maulah kada nabi, maulah kada guru. Jadi punya ada nabi di situ, ada guru di situ. Nah, kita bersyukur kita. Kayak apa cara mensyukuri? Umpat belajar. Kalau nabi itu umpat beriman aja kita. Umpat beriman. Nah, sama itu caranya bersyukur gitu. Orang Mekah kada mensyukuri Nabi Muhammad, apa ada? Keluar Nabi Muhammad pada Mekah. Ya nang pindah ke mana? Ke Madinah. Orang Madinah bersyukur. Ya kalau mengapar aja kita, mengambil, menggaduh, beruntung orang Madinah. Cuma tetap aja ujung-ujungnya Mekah pun dikuasai oleh Nabi kita Muhammad ketika Fathul Makkah. Nah, inilah sejarah. Sekali lagi lah, diutusnya Rasul, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah untuk siapa? Untuk kita seberataan. Untuk kita bersyukur. Kan kada wajib tuh. Cuma Tuhan unjuk. Maulah kada kita berterima kasih. Berterima kasih. Nah, kemudian surah An-Nahl 36, adab. Ulun tambahi sebuting. Yang ketiga bontang. Yang ketiga ada makna al-ba'is. Apa makna ba'is yang ketiga? Ba'sul himmah al-aliyah alal a'malis sholihah. Menimbulkan keinginan yang tinggi, himmah yang tinggi, himmah yang kuat. Apa himmahnya? Alal a'malis sholihah, untuk menggawi amal-amal saleh. Siapa tuh yang menimbulkan baisnya? Allah. Mudahan semangat nuntut ilmu, mudahan semangat bangun malam, mudahan semangat baca Quran, mudahan semangat baca dalail, baca burdah. Siapa yang melimpar ke hati kita? Allah al-ba'is. Allah al-ba'is buntung.
Allah al-ba'is. Oleh karena itu buka di dalam kitab Minhajul Abidin, ada Aqabah itu ada 7, ada Aqabah al-bawais. Al-bawais, kalau kawadih perusak amal, bawais itu pendurung-pendurung amal. Kan ada bawais. Bawais itu jamak daripada al-ba'is. Jadi ba'is di sini bermakna sifat, bukan nama Tuhan. Jadi al-bawais salah satun. Bawais itu ada 3. Kalau kawadih, sombong, hasad, riya, ujub, sum'ah, itu kawadih, perusak amal. Ibaratnya di nahu tuh nawasih, amil nawasih, perusak mubtada habar. Nah, dinta. Nah, apa itu nang 3? 1 al-khauf, 2 ar-raja, 3 al-mahabbah, takutan, harap, cinta. Ketiganya adalah ba'is, pendurung untuk kita mengerja ibadah, ya kah? Meninggalkan maksiat. Itu bawais kebaikan itu. Cuma ingatakan yang 3 ini lahir dari mana? Yang 3 ini as-salasah, hajihi salasah, itu samaratul ilmi wal ma'rifah. Buah daripada ilmu, buah daripada makrifah kepada Allah. Kita punya kada hadir di majelis ilmu, kada belajar ilmu makrifah, jangan harap takutan lawan Allah. Jangan harap kita harap lawan Allah, jangan harap kita cinta Allah, kenal aja kada. Di mapa hendak cinta, di mapa hendak takut, di mapa hendak harap, kenal aja kada. Berarti pahamannya yang paling penting adalah ilmu wal ma'rifah, karena ini melahirkan ya tadi. Oleh karena itu ada istilah al ilmu dalilul amal ya. Ilmu itu pendurung beramal, motivator, motivasi gitu. Orang tuh buntungnya punya bisa menerbang. Nah, bisa menerbang apa yo? Orang bisa menerbang tuh apalagi hanyaran bisa tangannya gatal. Nah, punya kawan menyiir tak di sekolahan menyiir, guru lambat datang, ada kawan bagus suara, dinto hendak mengatuk hajinya lawan bangku tuh nah, tang dung dung tang dung, hanyar belajar tang dang dung tuh aja hanyar. Itu sekalinya tak ganggu guru di sebelah belajaran lokal sebelah, apa datang si Din mencangol si Din. Ujar Sidin, gancangnya lagi mencatok gancangnya. Kami belajaran di sebelah, gancangnya lagi. Cuma menciling bang Sidin. Ini namanya tahdid ngarannya, amar li tahdid. Jangan digawi untunglah, ada bakal sama sekali. Kita disuruh jar. Itu ngarannya amar di mana nahi itu ya ta. Mandam berarti ada jadi. Artinya orang tuh namanya bisa menerbang, inya tangannya bisa bergerak mengatok tak. Kayak orang bisa kuntau juga, untungnya kuntau karate itu nah. Ada pengantinan ikam suara agung, gung, gung, kayak ikam kadi disuruh-suruh maluncat Sidin. Kai nih Sidin kuntau harat. Apa kayaknya kasing bajuan? Betapih beempai-ampai ya, ambung kahulu ambung kahilir, rupanya ampai-ampai taluloy. Tapi ini nah talulai angkat Sidin kena ambung-ambung pulang kahulu kahilir jurus nang apakah? Tak ulur bang angkat pulang, rupanya Sidinnya kada bisa lawar. Kalimpatan maangkat, kalihatan burung kain rupanya cucu ada apa? Ada cucu supan kai seorang. Berucap cucu cucu kai kapalanya. Ya cucu kapalanya kai. Kai jurus kepala. Jurus kepala kai, ada bakal juga kai. Ujar cucu kepala di bawah kai. Apa ada kai langsung bentak. Nang kita sah itu orang tuh lah punya bisa kuntau mendengar suara agung hendak beluncat di hidup. Artinya al ilmu dalilul amal. Mudahan kita makrifah lawan Allah. Ini punya makrifah kepada Allah, mahabbah tuh kena timbul.
Khauf itu timbul, raja itu timbul. Ketika timbul nang tiga ini, maka timbullah gemar bangun malam, gemar baca Quran, ya kah, gemar hadir ke majelis ilmu ibadah, baca salawat, gemar. Mengapa? Karena ada pendorong bawais itu ada. Sekalipun hakikat bawais itu Allah, bukan ilmu. Kan ilmunya ilmu Allah. Ya kah? Al-Hadi, orang yang memberi petunjuk. Al-Hadi itu ada hakikatan, ada majazan. Al-Hadi hakikatan Allah, Al-Hadi majazan Nabi kita Muhammad. Sekalipun Nabi Muhammad menunjuki hakikatnya Allah. Sekalipun ilmu itu ba'is, khauf itu ba'is, raja itu ba'is, mahabbah itu ba'is. Cuma sunyaan datang dari mana? Dari Allah. Berarti hakikat ba'is Allah. Yang mendorong hati nang bangun malam baca Quran bersedekah tuh Allah. Mudahan hati kita ada bawais ini nah. Amin ya Allah. Jadi ulun ulang, bawais ada tiga, makna bais ada tiga. Satu, Allah membangkit orang nang mati, ya kah? Dua, Allah mengutus Rasul. Tiga, Allah membangkitkan hati kita kulir menjadi rajin. Ya kah Buntong? Mudahan di hati kita himmah aliyah. Bala yang paling ganal bagi santri bukan kehilangan sapida tinjak, bukan kehilangan kendaraan, bukan kehilangan hilim, bukan kehilangan pacar kawin. Bala yang paling ganal bagi pondokan adalah kehilangan himmah mengaji, semangat mengaji. Ya kala himmah itu al-himmah kajanahit thair. Himmah itu seperti halar burung, munyak kadede himmah seperti burung kadede isi halar. Biar para pesantren, biar para majelis, biar para masjid munyak kadede himmah kadede halar, kada kawa tarabang. Mudahan kita diberi himmah. Allah al-bais. Nah, adab. Sepantasnya bagi Abdul Bais, hamba Allah al-Bais. Ya kita nih selalu menuntut ilmu. Han ada karena ilmu ini kena melahirkan bawais salasah. Ya Buntong, nang khauf waraja wal mahabbah ta. Supaya hilang kejahilan dirinya dan mengamalkan ilmu, supaya hidup hatinya dan mengajarkan ilmu supaya hilang kejahilan orang lain. Berkata Imam Al-Ghazali, wal jahlu huwal mautul akbar. Jahil itu adalah kematian yang besar. Ya kah? Wal ilmu huwal hayatul asyraf. Bermula ilmu adalah kehidupan yang paling mulia. Berarti orang yang jahil berarti seperti orang mati sekalipun berjalan di atas bumi. Sedangkan orang alim adalah orang yang hidup sekalipun tulang belulangnya sudah di bawah bumi, di parut bumi. Mudahan kita anak cucu kita alim-alim. Amin ya Allah. Mudahan berilmu. Amin ya Allah. Orang berilmu tuh beruntunglah nyatakan mahwa alim. Takrib alim itu ada dua definisi, ada dua jihad. Ya kah? Satu, ada pandangan orang awam. Yang kedua, ada pandangan orang khawas. Pandangan orang awam ya nang lugatan ya urpan. Apa pandangan orang awam? Pandangan orang awam, al-alim man yattasifu bil ilim. Al-alim huwal muttasib bil ilim atau man yattasifu bil ilim. Oleh karena itu orang awam berucap sama ini, anu jar alim de anak si anu curang na pegerang inya anu mahutbah, inya bicara mah, inya buka pengajian, inya belajaran, inya bepidato, alim de anak si anu. Coba dengarkan inya bebacaan. Nah, jadi orang awam itu ngaran alim itu apa? Al alim yattasifu bil ilim. Sifat ilmu ada di inya, maka orang tuh alim. Nampak di mana? Inya berceramah, inya bebacaan. Oh, ternyata ada takrif alim yang kedua. Anu pandangan orang khawas. Pandangan orang alim.
Tadi orang awam, masyarakat, ini orang alim. Apa garang? Al-alim man ya'mal bi ilmihi. Orang alim ialah orang yang mengamalkan ilmunya. Sekalipun tadi bisa berceramah, sekalipun tadi bisa khutbah, cuma nya bangun malam, nya lawan kuitan bakti, lawan anaknya mendidik, sekalipun tadi bisa berceramah. Paham lu untung? Inilah yang dimaksud dengan alim. Karena al-alim huwal amil bi ilmih. Alim man ya'malu bi ilmih. Orang alim tuh orang yang kawa mengamalkan ilmu, sekalipun tadi bisa berceramah. Jadi oleh karena itu tuntut ilmu, mudahan kawa mengamalkan. Langkar banget pang kawa mengajarkan. Paling kurang mengamalkan barang. Nah, itu tak. Waman raka gairahu, barang siapa nang kawa menaikkan, man tu Allah, garis mereng man itu nabi, garis mereng man itu guru. Ayakah raka gairahu, kawa menaikakan merakil ubudiyah, menaikakan iaman akan orang lain, minal jahli, dari jahil naik-naiknya ilal ilmi kepada ilmu. Asalnya tuh jahil tuh wah ini ilmu. Siapa? Manraka Allah, manraka nabi, manraka guru. Jawabnya man. Fakat ansya'ahu nas'atan ukhra, maka sungguh menghidupkan iaman, ya kah, hu akan gairahu nas'atan ukhra, akan hidup kali yang kedua. Anu hidup rohani, hidup hati, hidup rohani, hidup hati. Kita selama ini bu untungnya yang hidup tuh badan kita aja, hati kita mati. Ketika kita duduk belajar, kita duduk mengaji, umpat memaraki orang alim, umpat bededangar, mudahan hati kita mati, mudahan dihidupkan Allah. Seakan-akan ansya'ahu nas'atan ukhra. Jangan jasad aja hidup, mudahan hati kita hidup. Wa ahyahu hayatan taibah, dan orang itu si guru itu tah, ya kah, menghidupkan akan itu gair hayatan taibah, akan kehidupan nang beuntung. Mudahan hidup kita beruntung, hidup nang qanaah, hidup di dalam ibadah, sekalipun kada sugih, cuma nya taat ibadah lawan Allah, hatinya sugih luar biasa. Nah inilah barangkali jasa seorang guru, seorang nabi, mengapa gerang mereka menghidupkan hati kita nang mati. Jadi jasa guru itu luar biasa. Murabil arwah, bukan murabil ajsad, itu kuitan. Oleh karena itu abul ifadah asyrafu min abil wiladah. Murabil arwah abdalu min murabil ajsad. Kuitan kita menurunkan kita dari langit ke bumi, karena roh itu di langit. Gara-gara gawi kuitan bergerak parut turun ke bumi umur 4 bulan. Adapun guru kita menaikkan kita dari bumi ke mana? Ke langit. Mudahan surga berarti. Munya ke bawah ke neraka ngarannya. Nah dinta. Khasiat bagus bagi orang penuntut ilmu. Nah dengarakan siapa nang merasa menuntut ilmu, mengamalkan ya ba'is ya ba'is ya ba'is ya ba'is ya ba'is ya ba'is, dibaca 319 319. Apabila membacanya ketika hendak tidur, mudahan mulai malam ini nah, biar sekali nang langkar tuh hari-hari. Nah dinta anu guru ulun kayaknya guring sehari itu bisa 3 kali. Pengguring banget hidup. Dan tangan kanan di atas dadanya, berarti mengatiknya tasbih tangan kiri itu dinten. Nah itu nah ya ba'is 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 319.
19. Mudahan ingat malam ini. Maka Allah datangkan kepintaran, kecerdasan di dalam ilmu dan hikmah, insyaallahu ta'ala. Ini nang kita ingini napa gerang ba'sul himmah aliyah fil a'malis sholihah. Nah kemudian berakhlak nama Tuhan kita Asy-Syahid selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu salih salihah. Mudahan kita mati husnul khatimah, mati di dalam taat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.